Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu di dalam mata kuliah kewarganegaraan di kelas online. Saudara sekalian, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia. Jadi, mengapa kita harus mempelajari wawasan Nusantara ini? Karena untuk mencintai sesuatu, yaitu di sini adalah bangsa sendiri, maka kita harus banyak mengetahui tentang bangsa itu sendiri. Sehingga harapannya wawasan Nusantara ini nanti yang kita pelajari bisa menjadikan rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita itu bertambah gitu ya, karena kita sudah mengetahui banyak hal dan kita tahu bagaimana cara setiap kebijakan itu diambil dari sesuatu yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Nah, lalu apa pengertian wawasan Nusantara itu sendiri? Nah, wawasan Nusantara itu sendiri, saudara sekalian, merupakan pandangan geopolitik rakyat Indonesia. Nah, geopolitik di sini diartikan sebagai ilmu administrasi negara yang dalam setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah geografisnya di suatu wilayah atau tempat tinggal suatu negara tersebut. Sedangkan untuk geopolitik, itu merupakan studi tentang hubungan antara faktor-faktor geografis, kemudian strategis dan politis di suatu negara. Nah, penerapannya membutuhkan strategi nasional, pandangan tentang wilayah, lokasi, kemudian geografi suatu negara, itu akan mempengaruhi bagaimana politik di negara tersebut. Lalu bagaimana secara etimologis? Nah, secara etimologis, Wansara ini itu melihat kesatuan Nusantara dari dua benua dan dua samudra. Dua benua apa? Yaitu Australia dan Asia. Kemudian dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, istilah ini berasal dari kata wawas, yaitu dari bahasa Jawa yang ditambahi akhiran an, jadi menjadi wawasan. Dan memiliki arti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Nah, arti dari wawasan itu sendiri merupakan cara pandang, cara tinjau, cara melihat. Sedangkan Nusantara itu berasal dari dua kata, yaitu Nusa yang memiliki arti pulau atau kepulauan yang bersatu. Kemudian, bersatu dari apa? Yaitu dari antara dua gitu ya. Kalau bersatu kan berarti ada dua. Nah, bersatu apa? Yaitu tempat antara dua elemen, yaitu dua benua tadi, dan dua samudra. Nah, oleh karena itu makna dari kata Nusantara ini merupakan kesatuan pulau-pulau yang terletak di dua benua dan dua samudra itu tadi. Selanjutnya, saudara sekalian, fungsi wawasan Nusantara itu sendiri untuk apa? Nah, fungsinya itu tidak hanya untuk kita mengetahui bagaimana Nusantara ini gitu ya, bagaimana bangsa ini, namun ada tujuan-tujuan atau fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu konsepsi ketahanan nasional. Kemudian bagaimana bangsa itu dibangun, bagaimana Nusantara itu dibangun, kemudian bagaimana bentuk pertahanan dan keamanan kewilayahannya setelah kita mengetahui wawasan Nusantara. Kemudian bisa digunakan juga sebagai pembangunan nasional, sebagai dasar pembangunan nasional. Kemudian untuk pertahanan dan keamanan bangsa kita dan kemudian dan wawasan kewilayahan. Seperti pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara. Kalau di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, itu tujuan wawasan Nusantara tertulis ya, sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan tujuan nasional yang mana di dalamnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan seterusnya. Pasti sudah hafal ya semuanya. Nah, tujuan ke dalam, jadi tujuannya itu untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan sosial yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia ini yaitu menjunjung tinggi kepentingan sosial, kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Tidak hanya nasional, tapi juga seluruh dunia. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, sumber historisnya bagaimana wawasan Nusantara tersebut? Konsep wawasan Nusantara itu pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang dibuat pernyataannya pada tanggal 13 Desember 1957 yang akhirnya disebut dengan Deklarasi Juanda. Nah, isinya apa? Isi utama dari pernyataan itu adalah bahwa garis lintang laut pantai Indonesia itu dihitung 12 mil dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar di Indonesia. Nah, dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia itu menjadi wilayah kesatuan gitu ya, menjadi satu. Jadi sebelum adanya deklarasi Juanda itu saudara sekalian, wilayah di Indonesia itu didasarkan pada teritorial Zee and Maritime Kringen Ordonnantie atau TZMKO ya di tahun 1939 disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Nah, isi aturannya bagaimana? Jadi pada dasarnya menentukan luas lebar laut 3 mil dengan menggambarkan garis dasar berdasarkan garis pasang surut atau pulau darat. Nah, menurut aturan era Hindia Belanda, pulau-pulau kepulauan ini dipisahkan oleh laut. Jadi tidak merupakan satu kesatuan, tapi dipisahkan oleh laut. Di sekitar dan setiap pulau hanya memiliki satu laut pada jarak 3 mil dari pantai. Nah, laut setelah garis 3 mil ini adalah laut yang jernih, yang berarti bahwa kapal-kapal asing itu bisa berlayar bebas di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Karena laut itu bukan bagian dari teritorial Indonesia ya ketika itu. Dianggap memisahkan pulau-pulau di Indonesia, batasnya hanya 3 mil. Saudara sekalian bisa lihat di sini. Jadi, di dalam Konvensi Laut PBB ketiga di tahun 1982, akhirnya diakuilah Deklarasi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 baru diadopsi untuk meratifikasi UNCLOS itu tadi yang diakui oleh PBB di tahun 1982 untuk memperkuat aturan-aturan yang sudah disetujui di dalam PBB itu tadi. Nah, di tanggal 13 Desember itu dicanangkan sebagai Hari Nusantara selama masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, keputusan presiden ini diadopsi pada masa pemerintahan Ibu Megawati di dalam Kepres RI nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Nah, saudara sekalian bisa lihat di sini, ini merupakan peta dari wilayah laut di Indonesia sebelum dan sesudah deklarasi Juanda tersebut. Nah, sebelum deklarasi Juanda, ini saudara sekalian bisa lihat yang warna coklat ini, batasnya hanya sampai sini. Jadi ini misalkan Pulau Kalimantan ya, batasnya hanya 3 mil dari darat sini. Nah, ini coklat-coklat ini. Sedangkan setelah deklarasi Juanda, ini awalnya kan bukan wilayahnya Indonesia nih. Bukan wilayah, ini juga bukan. Karena kan sudah keluar dari garis coklat.
Nah, setelah ada deklarasi Juanda, maka ini merupakan termasuk seluruhnya adalah wilayah dari Nusantara, merupakan satu kesatuan ini. Awalnya ini nggak ada, jadi kapal asing bebas ngambil kekayaan laut Indonesia di wilayah-wilayah ini. Dan ternyata luas laut negara Indonesia itu bertambah setelah deklarasi Juanda. Bertambah 2,5 kali lipat. Dari 2 juta sekian menjadi 5 juta sekian. Gitu ya. Setelah tadi kita mengetahui sumber historisnya, kemudian kita sekarang bagaimana sumber sosiologisnya. Nah, sumber sosiologis Wawancara itu tadi itu bersumber dari semangat kebangsaan Indonesia yang terlihat dari rangkaian perjuangan dari para pemuda, kemudian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga dicapai deklarasi nasional, deklarasi kemerdekaan nasional di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, semangat ini muncul dari rasa ingin bebas dari penjajahan yang kemudian bersatu dalam wadah bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya sumber politik Wansara. Nah, secara politis ada juga kepentingan nasional tentang bagaimana seluruh kawasan dan PBB dapat terus dikembangkan, dilestarikan, dan juga dipertahankan. Nah, kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjutan dari cita-cita nasional dan tujuan nasional dan visi nasional itu sendiri. Nah, cita-cita nasional bangsa Indonesia ada di mana? Yaitu sebagaimana diatur di dalam alinea kedua pada pembukaan Undang-Undang 1945. Ya, namanya kehidupan ya tidak terlepas dari dinamika-dinamika yang terjadi. Begitu juga yang terjadi di dalam Wansara itu sendiri. Terdapat dinamika dan tantangan tersendiri. Yang pertama, di sini ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat, kita tahu bahwa kondisi nasional pembangunan Indonesia itu tidak merata, mengalami ketimpangan, sehingga ada yang tertinggal, ada mengalami keterbelakangan, dan hal tersebut bisa membahayakan integritas. Nah, penguatan masyarakat ini sendiri itu sangat dibutuhkan di daerah-daerah tertinggal yang masih tertinggal hingga saat ini. Nah, keadaan seperti ini jika terus berlanjut, maka menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Tentu saja ini kita sadari bersama ya. Sehingga harus segera diselesaikan. Kemudian selanjutnya dinamika dan tantangannya dunia itu tanpa batas. Semakin tanpa batas ketika teknologi semakin berkembang. Seperti pengembangan iptek saat ini. Kemudian kesadaran warga negaranya. Yang selanjutnya adanya era baru kapitalisme, misalkan seperti kekayaan individu yang semakin terlihat ya monopolinya, kemudian kesadaran dan hak kewajiban yang disadari oleh bangsa kita sendiri, kemudian kesadaran bela negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negaranya, dan wawasan kewilayahan yang ternyata juga semakin tidak dimiliki, atau kita udah tahu nih wawasan kewilayahannya, namun akhirnya terlupakan karena lupa bagaimana caranya mencintai bangsa sendiri. Nah, itu dinamika dan tantangan Wansara sehingga dari yang kita ketahui, kita bisa memaksimalkan nih wawasan Nusantara yang kita miliki sebagai seorang mahasiswa. Baik, demikian saudara sekalian materi kali ini. Silahkan jangan lupa untuk mengisi absensi dan jika akan ada diskusi, kita bahas di grup WhatsApp. Absensi ada di link. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.